Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada saat ini kita boleh berjumpa kembali di channel Terpujilah Nama Tuhan. Saya ingin melanjutkan kesaksian saya yang pada saat itu ya tentang perlindungan Allah kepada kita manusia yang berdosa. Sebelum saya melanjutkan kesaksian ini, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam kitabnya Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi dan segala isinya di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenakan manusia baru. Kita menanggalkan manusia lama kita yang penuh dengan keberdosaan. Kita tanggalkan semuanya, kita tanggalkan segala macam dusta, tipu muslihat di dalam diri kita, sehingga kita mengenakan manusia baru yang disebut adalah anak-anak Allah, anak-anak yang telah hidup di dalam kebenaran firman Allah, yakni mereka disebut anak-anak terang. Anak-anak terang itu anak-anak yang sudah keluar daripada kegelapan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin supaya kita anak-anaknya hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam kuasanya, hidup di dalam kasih-Nya, hiduplah di dalam atmosfer Allah itu sendiri, sehingga kita menjadi anak-anak terang yang dikuduskan oleh Allah, yang hati Allah itu senang melihat hidup kita, hatinya Allah itu terhibur melihat kehidupan kita, senang dan Dia tertawa memuji akan kehidupan kita. Jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita, dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, dan hati kita. Biarlah kita senantiasa mengikuti jalan Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biarlah senantiasa kita lakukan itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan pengalaman supranatural, spiritual ini sebagai kesaksian saya di dalam saya mengeluarkan setan yang ada di dalam tubuh seorang pemuda pada saat itu yang berasal dari Makassar. Saya akan ceritakan tentang peperangan roh saya melawan setan-setan tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya ingat sekali ya, malam Selasa ya, pukul 12 itu tengah malam ya, 12 sekitar jam 12 lebih itu ya, saya sudah tidur pada saat itu, dan saya mendengar suara Tuhan, Roh Kudus itu
ya, mengatakan kepada saya, bangun anakku, sembahlah aku, ya, datang menyembah kepadaku, berdoalah kamu anakku, cepat. Dan saya seketika itu secara spontan saya langsung sujud, ya, pada saat itu. Tapi saya sujud itu bukan di lantai tetapi di atas tempat tidur, ya Bapak Ibu. Dan saya ambil selimut yang tebal itu karena saya merasakan kedinginan yang pada saat itu sepertinya saya berada di kutub utara, ya, di dalam kulkas freezer itu, ya Bapak Ibu, sangat dingin saya rasa. Nah, pada saat itu saya sujud menyembah Tuhan, dan saya mengambil kain itu dan saya tutup begini, ya, saya di dalam kain itu karena dingin sekali yang saya rasa. Dan terjadilah peperangan roh itu seketika itu juga, ya. Tidak ada tembok pembatas pada saat itu, ya, kamar itu tidak terlalu besar, ya. Jadi kalau penglihatan atau peperangan roh itu kita seperti berada di alam terbuka, Bapak Ibu. Itu pengalaman saya. Tidak ada plafon, tidak ada seng, tidak ada dinding-dinding pembatas, tidak ada. Nah, yang terjadi, saya seorang diri di situ, ya, berhadapan langsung dengan setan ini, ya Bapak Ibu. Jadi awal pertama itu yang datang kepada saya itu puru buncis itu, ya, puru buncit, yang perut buncit itu, ya, dikatakan sebagai dewa kemakmuran, kebahagiaan, yang sukacita itu, yang tertawa itu, yang tertawa. Dia kalau digambar-gambar itu tertawa penuh sukacita dan perutnya itu buncit. Dan dia datang, ya, dari atas awan-awan itu, ya. Dari atas awan-awan itu, ya, datang, dia bersila, ya, begini, ya, dia bersila dan tangannya itu begini di kakinya, ya. Dan suaranya itu dia tertawa, haha, ya. Dan suaranya itu seperti air laut itu, ya, air laut itu datang kayak macam suara apa, desau air laut itu berbunyi seperti begitu, ya, bergelombang begitu. Dia katakan bahwa jangan ganggu aku, jangan ganggu kami, jangan ganggu kami, jangan ganggu kami, jangan usik kami, jangan usik keberadaan kami, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya dewa-dewa ini, ya, dikatakan manusia, mereka itu dewa, itu dalam peperangan saya di dalam roh itu, mereka itu setan, ya Bapak Ibu. Jangan kita percaya kepada dewa-dewa, ya, Bapak Ibu, yang kita tidak kenal pasti, ya. Itu penyamaran halus daripada iblis itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, dia datang dari atas awan-awan itu, gini posisinya, ya, turun, jangan ganggu kami, jangan ganggu kami, jangan ganggu kami. Nah, saya itu sujud begini dalam keadaan posisi mau membeku, ya, karena saking dinginnya, gemetar sampai gigi saya ini ya, geregetan, ya, gigi saya karena saking dinginnya. Saya rasa menggigil, tiba-tiba pada saat itu. Dan memang pada saat memulai peperangan itu saya memang menggigil seperti berada di dalam kulkas, ya, di kutub utara itu. Dingin sekali, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat dingin. Dan roh manusia, dunia nyata saya sujud, tetapi roh saya itu keluar dari tubuh saya, dan saya melihat mereka, ya, datang dari awan-awan itu. Dia datang dari ini, gini turun pergi sama saya, berhadapan begini, ya, di atas begini. Dan dia bilang, jangan usik kami, jangan usik rumah kami, ya, kamu berdiam saja, diam saja di situ, jangan kamu usik-usik kami, jangan kamu obrak-abrik kami, jangan kamu mengusik keberadaan kami, ya, itu rumah kami, sudah lama kami tempati rumah itu, jangan kamu usik-usik kami, ya, jangan kamu ganggu-ganggu kami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh nyata saya itu, dunia nyata saya itu, saya pada saat terakhir saya sebelum keluar itu, saya bilang, darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Nah, itu terus kata-kata yang keluar dari tubuh jasmani saya, tubuh nyata saya. Dan pada saat itu saya melihat itu, akhirnya dengan seiring waktu, menit, yaitu tidak lama, menit, datang puru buncit itu, ya. Saya tidak tahu, cuma yang saya tahu, ya, puru buncit itu dewanya orang Chinese, ya. Itu katanya dewa kemakmuran, dewa kebahagiaan, apa, ya, dewa
apa itu, ketawa ya, dia tertawa, memang posenya itu tertawa kalau di gambar-gambar itu. Ya jangan kita tertipu Bapak Ibu. Roh itu siapa sebenarnya itu yang kita anggap sebagai dewa, dia itu siapa? Ya kalau tidak iblis setan yang menyamar sebagai dewa-dewa. Makanya manusia ini jangan mempercayai dewa-dewa, dewa-dewi. Jangan ya Bapak Ibu. Kita harus mempercayai Tuhan Allah satu-satunya, Allah Roh, Allah yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Ya, Allah Roh, bukan Allah Sat, Allah batu, Allah yang tidak hidup, Allah yang mati. Ya, Allah pohon-pohon kita sembah itu manusia. Jangan ya Bapak Ibu, kita tinggalkan penyembahan kita yang sia-sia seperti itu. Kita sembah dewa-dewi, ya padahal itu setan Bapak Ibu. Yaitu pengalaman saya di alam supranatural, di alam spiritual, roh itu tidak bisa mengelabui ya Bapak Ibu. Kalau dia setan, dia setan. Walaupun dia penyamarannya dengan berbagai macam dewa-dewi yang bagus-bagus dalam pandangan manusia, tetapi itu bukan daripada Allah. Itu setan ya, penyamaran setan Bapak Ibu. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini saya membongkar habis kehidupan supranatural, spiritual di alam lain itu, alam roh itu kepada kita, supaya mata kita, batin kita tidak terkecoh, tidak terkelabui oleh dewa dan dewi. Ya, dan kita sembah-sembah mereka, padahal itu setan Bapak Ibu, tertawa mereka. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya bilang dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus berkuasa. Nah, hilang. Ya. Yang pertama itu perubunji itu hilang dari pandangan saya. Tiba-tiba ya, ini penglihatan peperangan saya di alam roh waktu kejadian masih di Palu. Ya, pada saat itu tiba-tiba di sudut sebelah kiri ya, kiri kamar saya. Kalau dari saya kiri, kalau dari pandangan Bapak Ibu kanan ya, karena kita berhadapan. Itu Bapak Ibu, berdirilah Pantai Ratu Selatan itu, pakai baju putih ya, lengannya sampai di sini ya. Dia stylenya style anak muda. Pada saat itu tingginya sekitar 3 meter ya, mau sampai di plafon itu tingginya. Ya, saya melihat tiba-tiba loh, sudah ada cewek cantik sekali berdiri di sudut ruangan kamar saya ini. Ya, dia tidak ngomong. Yang ngomong itu hanya perubuncit itu yang ngomong itu. Dia bersila dan tangannya begini. Ya, dia ngomong hahaha gitu-gitu dari atas langit itu ya, dia hahaha ketawa-ketawa, dan dia bilang seperti suaranya seperti gemuruh laut itu ya, jangan ganggu kami, jangan usik kami, jangan ganggu kami, ya seperti itu. Kamu ini mengganggu kami, ini rumah kami, sudah lama kami huni. Ya, maksudnya rumah kami itu yang pemuda itu ya, karena saya berperang di dalam roh itu dengan pemuda dari Makassar itu yang beragama Buddha. Bapak Ibu, jangan kamu usik kami, ini keberadaan kami, kamu mengganggu kami, ya, kamu memusik-musik kami, ini rumah kami, sudah lama kami tempati. Tapi suaranya seperti air desau, air laut itu ya. Jadi saya pada saat itu dingin semua, kaki tangan saya dingin ya, seluruh badan saya kedinginan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya melihat yang kedua muncul itu sosok Pantai Ratu Selatan. Rambutnya panjang ya, segini ya, warna hitam panjang. Dan model rambutnya itu seperti Dewi Kuan Im itu Bapak Ibu. Sangat cantik Bapak Ibu, seperti Dewi Kuan Im ini. Jadi saya pada saat itu ya, saya mengira itu Kuan Im, padahal Pantai Ratu Selatan. Ternyata Kuan Im dengan Pantai Ratu Selatan ini sama Bapak Ibu, dia sudah. Ya, jangan kita terkecoh, cuma namanya sama orang Chinese itu Dewi Kuan Im. Ya, kalau orang Indonesia itu dijuluki dia Pantai Ratu Selatan. Sangat cantik Bapak Ibu. Tetapi itu dari jauh. Pas saya mendekati dia. Ya, ini dunia roh Bapak Ibu. Mendekati peperangan di alam roh, saya mendekati dia, mukanya itu berubah menjadi bolong-bolong Bapak Ibu, bolong-bolong dan sangat jelek. Ya, rupanya itu menjadi sangat jelek Bapak Ibu, berubah. Ya, saya bilang, oh Tuhan, darah Yesus, darah Yesus. Tuhan dikatakan, suara Tuhan itu berkata itu Pantai Ratu Selatan. Jadi saya tahu ya, Pantai Ratu Selatan itu, dan model rambutnya itu yaitu panjang, sudah dia itu Kuan Im itu ya, Dewi Kuan Im itu yang dikatakan orang Cina itu ya Bapak Ibu. Ya, dewinya orang Cina itu, Dewi apa? Kuan Im ini Dewi apa ya?
menurut mereka itu kemakmuran apa ya. Kalau ibu saya itu pasti tahu ya mengenai dewa dewi ini, karena beliau dari agama Buddha ya, ibu saya ini, tetapi sudah bertobat masuk Kristen ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan terkelabui dengan nama dewa dan dewi. Itu hanya manusia yang menjuluki dan mereka menyembah mereka. Mereka tidak tahu di alam roh ini tipu daya setan ini ya, tipu daya setan ini ya, merubah nama itu sehingga manusia itu terkecoh dengan dusta mereka, kebohongan mereka, tipu daya setan ini yang memanipulasi segala sesuatu, sehingga apa, setan yang mereka sembah. Jangan kita menyembah setan, kita hanya bisa menyembah manusia ini yang Tuhan kehendaki. Kita harus menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang esa, tiga pribadi yang kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Roh kebenaran itu di dalam satu pribadi Allah. Dialah Allah yang esa, tetapi di dalam keesaannya itu memiliki tiga pribadi yang mulia, yang kudus, satu di dalam satu paket ya, tetapi ada tiga pribadi di dalamnya ya. Seperti saya ini manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya, dilihat hanya satu, tetapi di dalam tubuh saya ini terdiri dari tiga. Itu mungkin yang bisa nyangkut di logika kita sebagai manusia yang terbatas ini. Kita tidak bisa menjangkau Allah itu yang di luar batas logika kita Bapak Ibu. Tidak bisa. Bisa kita ini menjadi gila kalau kita menjangkau ingin mempelajari Allah yang tidak terbatas itu, sementara kita manusia ini yang terbatas dengan logika kita, dengan keberadaan kita yang terbatas, maka bisa miring gila ya manusia jikalau ingin mempelajari Allah yang tidak terbatas. Tetapi Allah itu hanya satu, dia adalah esa, Allah yang roh itu yang hidup. Jangan kita menyembah kepada Allah yang mati. Batu, pohon, tanah, saat itu mati, semuanya mati. Dan kalau kita menyembah Allah yang mati, dewa dan dewi, itu berakhir di mana? Api kekekalan, neraka Bapak Ibu. Kita tidak akan menemukan jalan yang lurus itu, tetapi kita akan menemukan jalan api neraka itu Bapak Ibu ya. Api neraka itu ya tidak ada bandingnya panasnya itu. Jadi kita harus bisa mengerti, memahami akan jalan yang lurus ini, jalan kebenaran yang hidup, jalan kekekalan ini hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam. Dialah satu pribadi itu Bapak Ibu. Walaupun ceritanya diputar balik, diplesetin sedikit-sedikit, tapi sudah dialah pribadi itu sama ya. Walaupun ceritanya agak diplesetin, nah itu kuasa setan, iblis itu yang memplesetin itu cerita itu ya. Tetapi Isa anak Maryam itu adalah Tuhan Yesus Kristus anak Maria ya. Dialah jalan yang lurus, dialah jalan terang, dialah jalan ilahi, dialah yang membawa kita kepada jalan kekekalan menuju jalan surga. Jangan menempuh jalan yang lain. Jangan kita mengatakan ada jalan yang lain, sampai di sana belok, pada akhirnya jalan itu tembus di jalan api Bapak Ibu. Jangan sampai penyesalan itu kita alami di alam sana, alam kekekalan. Mengapa saya tidak sadar selama saya hidup di dunia ini, saya tidak mencari, benar-benar mencari jalan yang lurus ini ya, jalan kekekalan yang lurus ya, jalan Tuhan Yesus Kristus, jalan Allah yang kudus, Allah yang roh. Marilah kita menyembah Allah di dalam roh, kekudusan kita di dalam roh dan kebenaran ya, karena roh ini adalah roh yang hidup, hanya roh yang hidup ya. Badan kita ini akan binasa, badan kita ini akan melebur menjadi satu di dalam tanah, tetapi roh kita ini akan menghadap kepada Sang Ilahi. Roh kita ini yang hidup. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran, jangan di dalam kedagingan kita ya, yang hanya dilihat manusia. Kita menyembah Allah, tetapi roh kita itu lari kemana-mana, tidak menyembah Allah. Tetapi yang Allah mau itu adalah sembahlah Aku di dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam dunia nyata ini orang lihat kita menyembah Tuhan, tetapi roh kita itu tidak menyembah Tuhan ya, melainkan roh kita ini yang kita utamakan ya. Penilaian Allah ini, kita datang betul-betul sungguh-sungguh tidak di hadapan Tuhan. Marilah sebagai anak-anak Tuhan ya, saya berpesan, alamilah perjalanan supranatural spiritual itu dengan Tuhan. Walaupun tubuh kita ini kita merasa tersiksa,
dan mengalami penyiksaan, penderitaan, penolakan, penghinaan, cacian, fitnah sana sini. Tetapi itu hanya sebatas tubuh jasmani kita, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukan roh kita. Manusia ini tidak bisa menyentuh roh kita. Ya, roh kita yang bisa menyentuh roh kita itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Ya, sedangkan setan pun tidak bisa menyentuh roh kita. Ya, jikalau kita itu bukan pengikutnya. Kalau kita sudah jadi pengikut setan, dia bisa menyentuh roh kita ya. Akhirnya dia bawa ke neraka sana supaya full kerajaan nerakanya, apinya. Ya, tetapi kalau kita anak Tuhan, roh kita ini hanya bisa disentuh oleh Allah. Iblis tidak bisa menyentuh roh kita. Jadi walaupun biarkan saja tubuh kita ini dihina orang, dihina sesama kita, disindir, difitnah sana sini, disolimi, biarkan ada pembalasan Tuhan kepada mereka yang setiap saat, setiap waktu datang menghina tubuh jasmani kita ini, ya, keberadaan kita. Biarkan saja, semuanya ada upah yang Tuhan sediakan, ya, kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, semuanya ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Jadi pergunakanlah mulut kita untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan, ya, karena dari hati yang bersih, ya, akan mengeluarkan kata-kata yang bersih, ya, yang memberkati orang. Ya, kalau itu dosa, orang lain melakukan dosa, kita tegurlah mereka dengan terang-terangan, jangan lakukan itu. Ya, itu dosa, itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Jangan senang, gemar dan bangga melakukan dosa, ya. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Buanglah segala dosa-dosa, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, dan baharuilah hidup kita masing-masing supaya kita berjalan di jalan kebenaran itu. Jangan senang kita melakukan dosa, ya. Kalau kita telah sadar kita telah melakukan dosa, cepat-cepatlah minta ampun di hadapan Tuhan dan kita berbalik arah hidup kita itu. Jangan lagi melakukan dosa, ya, menyakiti hati Tuhan, tetapi kita senantiasa membuat hati Tuhan itu senang atas hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Lalu itu, waktu saya syuting video terakhir itu, saya seperti fly, Bapak Ibu, seperti mengantuk sekali yang saya rasa. Padahal saya belum mengantuk, Bapak Ibu. Ya, saya sering tidur agak lat, ya, tengah-tengah malam. Belum saya mengantuk pada saat itu, tetapi saya seperti terhipnotis, kayak mengantuk sekali saya rasa, dan mata ini mau tertutup. Dan Bapak Ibu bayangkan, pintu lemari saya ini yang di sebelah kanan ini, pada saat saya syuting itu, video yang terakhir itu, Bapak Ibu, itu bermain. Dia bermain, ya, padahal saya kunci. Tiba-tiba pintu itu terbuka, dan dia terbuka, tertutup, terbuka. Itu mengganggu konsentrasi saya, dan dari dalam hati saya berkata, Tuhan tolong saya supaya konsentrasi saya di dalam menyaksikan kuasa Tuhan ini, membongkar kuasa setan ini bisa habis. Saya bisa syuting di video sebelumnya itu, ya, yang part 4 itu. Ya, Bapak Ibu, itu bermain, dan saya tahu bahwa setan itu mengkonfirmasi saya bahwa saya ini ada di sini. Ya, dia buka tutup itu pintu. Hanya saya terganggu, ya, saya lihat-lihat begini tuh pintu, dan itu mengganggu konsentrasi saya, sementara mata saya ini seperti mau tertutup, ya, tertutup. Saya pada saat saya bercerita, saya mengekindam dari hati saya, dalam nama Yesus mampukan saya menceritakan, menyaksikan kebenaran ini yang saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhir peperangan itu banyak hal yang aneh yang terjadi, ya, yang saya alami. Jadi setan ini berbicara dalam berbagai keadaan. Jadi kita ini anak-anak Tuhan yang sudah berada di level roh, ya, kita bisa melihat situasi itu tidak seperti semula, tidak seperti terjadi seperti di alam nyata yang biasa-biasa saja. Tidak akan terjadi keanehan. Misalkan saya pada saat terjadi peperangan rohani itu, sebelum saya berperang secara nyata, lewat kucing yang sangat hitam, ya, masuk di dapur itu, ya, dia kesana kemari, dia mengganggu, ya, meloncat kesana kemari. Saya bilang, datang dari mana ini kucing ini? Padahal selama ini tidak ada kucing hitam di rumah saya ini. Tiba-tiba datang kucing hitam, ya, dan segala macam yang datang di pintu itu, ya, mengucapkan kepada saya, ya, salam. Dan saya melihat, saya cepat-cepat membuka pintu rumah itu, tidak ada orang, ya, Bapak Ibu, ya, tetangga pun tidak ada tamu, semua pintu tertutup. Itu penyerangan dari alam lain. Tetapi kita yang peka terhadap dunia roh ini,
supranatural spiritual itu akan tahu ini serangan tak kasat mata. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya berperang mengeluarkan 3 setan ini ya, setan yang keras-keras kakap semua ya, Lucifer. Dia mengaku Lucifer, Pantai Ratu Selatan itu dan Puru Buncit itu ya, saya mengeluarkan setan itu dari tubuh pemuda itu. Dan mereka bisa melihat ya Bapak Ibu, kuasa Allah itu. Jadi pribadi Allah itu yang berperang melawan setan itu. Ya, jadi dia bilang jangan usik-usik kami. Sampai pada saat peperangan nyata itu dia mengatakan saya Lucifer. Saya tanya ya pada saat itu, siapa kamu? Ya, siapa kamu? Tetapi suara saya itu sudah berubah. Mereka katakan bahwa saya itu berubah. Dan saudara saya itu yang mengantar saya ya, kakak saya ya, dia melihat saya itu bukan saya lagi Bapak Ibu, melainkan Tuhan Yesus di dalam diri saya berperang melawan setan itu. Dan dia berkata, kemanapun kamu akan pelayanan, melayani Tuhan seperti begini ya, dia bilang saya akan mengantar kamu. Ya, saya lihat bukan kamu lagi, suara saya itu berwibawa, suara laki-laki ya, karena saya secara Bapak Ibu secara dunia nyata ini ya, saya ini humoris ya kocak ya, orangnya humoris. Jadi tidak seperti ketika terjadi perlawanan itu ya, keluar pribadi Tuhan itu yang menolong saya, itu berwibawa ya suaranya itu, dan mengusir ya, mengusir setan di dalam tubuh pemuda itu ya. Ada 3 setan itu ya diusir, dan itu keluar Bapak Ibu, bukan saya lagi tetapi dia. Nah, itulah kelebihan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Dilihat secara duniawi ini lemah, kleme-kleme, tetapi kalau berperang di dalam roh itu, Allah lah sendiri akan membantu setiap anak-anaknya di dalam peperangan itu. Jadi saya dikatakan dorong melihat itu menjadi kuat. Dan saya pada saat itu hampir pingsan. Kenapa? Sesak napas. Sesak napas karena bau wangi-wangian itu ya, bau dupa, bau wangi melati ya, sangat wangi sekali, sehingga saya kayak batuk-batuk, sesak napas saya di dalam peperangan secara nyata. Saya di depan pemuda itu, pemuda itu bilang saya yang mati atau Ibu Pendeta. Dia ulang lagi peperangan nyata ya. Dan pada saat itu terjadi peperangan itu Bapak Ibu di alam roh, ini yang terjadi. Saya merasa kedinginan sekali seperti di kutub utara, dan si pemuda ini merasa kepanasan di jidatnya ini, katanya seperti ada bola api ya, sehingga dia berteriak minta air, di mandi siram ya sama keluarga itu, sama keluarga ceweknya itu. Dia teriak-teriak minta tolong ya, karena ada api di jidatnya ini, dan muntah-muntah katanya itu pemuda itu ya, ada api, dia rasakan panas ya. Padahal saya di pastori itu saya merasakan kedinginan seperti di kutub utara. Nah, itulah saya menyaksikan ini, 2 dunia yang saling bertolak belakang, yang saya katakan itu saling bertolak belakang ya, panas dan dingin yang dirasakan itu nyata. Jadi saya tidak pernah berteori tentang 2 alam ini, tetapi pengalaman yang saya alami, saya baru menceritakan. Dan orang-orang yang mengalami itu ya, yang mengalami dan melihat saya pada saat itu, mereka masih hidup dan berada di kota Palu. Dan semuanya yang saya saksikan adalah pengalaman saya supranatural spiritual ketika saya berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya membongkar ini di YouTube. Saya tidak pernah menceritakan kepada orang lain, kecuali mereka bertanya satu-satu ya, hanya 1-2 orang saja yang bertanya ketika mereka penasaran, dan saya menceritakan. Tetapi untuk men-share secara ke semua publik terbuka tidak, hanya di YouTube. Semua orang bisa mengetahui, karena inilah waktu Tuhan. Bagi saya, kalau Tuhan mengatakan di dalam roh itu, saksikan anakku, kamu menjadi saksi bagiku, dan kabarkan itu, saksikan pengalaman ketika kamu berjalan bersama-sama dengan aku. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Itulah kesaksian saya ketika berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa perlindungan yang nyata yang saya rasakan, dan kuasa Allah itu nyata, dan orang lain bisa lihat dan bisa merasakan. Sehingga apa? Orang lain bertobat. Pemuda itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadinya. Dia minta dibaptis ketika dia pulang ke Makassar, dan dia masuk gereja di sana. Dia menelpon kepada saya, halo Ibu Pendeta, puji Tuhan, saya dulu bangga sekali dengan ilmu-ilmu yang saya pegang ya, dengan kuasa setan itu yang saya pegang selama ini, saya bangga.
Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus melalui Ibu Pendeta, saya bertobat dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saya sekarang sudah mau dibaptis dan saya masuk gereja di Makassar. Saya bilang terpujilah nama Tuhan, bukan saya hanya hambanya yang dipakai oleh Allah untuk mempublikasikan kuasa Allah itu, mendemonstrasikan kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini, bahwa Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kuasanya itu nyata, suara Roh Kudus itu nyata, dan implementasinya bagi kita kehidupan manusia. Jangan kita pernah meragukan kuasa Allah itu, jangan kita pernah menyepelekan kuasa Allah itu. Jikalau pekerjaan Allah itu bekerja, itu melampaui batas logika kita, melampaui keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga manusia dunia nyata itu akan berkata antara tidak percaya atau percaya. Ini ceritanya bohong atau benar, bohong atau benar, bohong atau benar, karangan atau halusinasi, nabi palsu atau penyesat atau apa. Nah itu penghakiman atas dunia nyata. Tetapi marilah kita senantiasa berjalan terus di dalam kebenaran kuasa Allah itu sendiri, sehingga kuasa Allah itu sendiri yang akan membuktikan kebenarannya, dan Roh Kudus itu akan mengubah setiap pandangan-pandangan orang dunia nyata akan kuasa Allah itu. Pendemonstrasian ya, pendemonstrasian kuasa Allah itu ya, jikalau dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang hidup dalam perkenanan Tuhan, kuasa Allah itu, atmosfer Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang di luar logika kita sebagai manusia, sehingga sebagian manusia yang tidak percaya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah percaya, mereka akan bertanya-tanya, betulkah atau tidak, bohongkah atau tidak, jangan-jangan hanya halusinasi. Ya itulah statement-statement yang setan pakai untuk melemahkan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi marilah biarlah kita semakin berdiri teguh, semakin yakin bahwa Allah kita tidak pernah berubah dari zaman dulu, zaman para nabi sampai zaman ada pada saat ini, sampai kedatangan yang kedua kali. Allah itu tidak pernah berubah. Dia akan memakai anak-anak Tuhan, orang-orang yang ada hidup di dalam perkenanannya secara luar biasa dahsyat, berjalan di dalam roh dan kebenarannya, mengungkap-ungkap hal-hal yang masih rahasia ilahi, yang masih tertutup bagi dunia nyata ini, melalui firman-Nya, melalui nubuatan-nubuatan firman-Nya, melalui anak-anak Tuhan yang bernubuat pada akhir zaman. Perhatikanlah Bapak Ibu, jangan kita disesatkan oleh roh-roh dunia ini ya, dan kita akhirnya jatuh penghakiman kita kepada anak-anak Tuhan yang betul-betul melayani Tuhan. Berhati-hatilah kita, tetapi hendaklah kita senantiasa mengetes iman kita, roh kita, apakah kita di dalam atmosfer Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan, apakah kita telah berjumpa dengan Tuhan, telah mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan di alam supranatural spiritual itu, apakah kita telah mengalami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ataukah kita hanya pintar menghakimi sesama kita, pintar jatuh penghakiman atas diri anak-anak Tuhan yang lain, sehingga Anda tidak sadar bahwa diri Anda sedang dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Berhati-hatilah kita jangan sampai seperti ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah adalah turunan ular beludak. Mereka sangat munafik, mengerti kitab suci tetapi tidak melakukannya, hanya pintar di teori tetapi prakteknya nol, tong kosong bunyi nyaring. Jangan kita seperti itu anak-anak Tuhan. Baiklah kita pintar di prakteknya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di alam roh spiritual dan kebenarannya, sehingga kita semakin bercahaya di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini dapat memberkati kita, menguatkan kita di dalam Tuhan, sehingga kita tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira walaupun apapun yang kita alami kehidupan di dunia ini, masalah, sukacita, duka cita, dunia diguncang dengan berbagai virus, gempa bumi, bencana alam, tsunami. Kita tetap bersukacita, berharap teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita masih hidup, diberikan nafas kehidupan yang masih gratis yang kita hirup,
Itu suatu kesyukuran yang utama di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena masih ada nafas kehidupan di dalam tubuh kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam kebenarannya. Haleluya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.